kembali lagi dengan saya Tirsa Salampisi, NIM 1372134065, kelas 2D, Prodi D4, jurusan Administrasi Bisnis. Judul artikel ilmiah yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Adriansa SE MAK dan Bapak Barus Umarela SE MSI AK. Pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama adalah pengertian Blue Accounting, yang kedua adalah pengertian Blue Economy, yang ketiga adalah pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan, yang keempat adalah kontribusinya terhadap pendapatan hasil daerah Provinsi Maluku. Pengertian Blue Accounting. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy yang mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komunitas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Kedua, pengertian Blue Economy. Dalam pembahasan ini, Blue Economy juga merupakan kegiatan yang pro-ekosistem. Kenapa dibilang pro-ekosistem? Karena dalam konsep Blue Economy, limbah yang keluar dari kegiatan perikanan, pariwisata maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencerminkan lingkungan, tanah, maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung, dikarenakan dapat mempengaruhi pada habitat, biodata laut, dan kehidupan ekosistem. Ketiga, pengungkapan Blue Accounting dalam laporan keuangan. Pengungkapan ini dilakukan sama dengan biaya yang dicantumkan dalam laporan laba rugi. Seharusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Dalam hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Biaya yang dikeluarkan dan sesuai prinsip Blue Accounting diakui sebagai biaya Blue Accounting. Misalnya pencatatan dalam jurnal umum, akun biaya Blue Accounting posisinya di debit, sedangkan pada akun kas posisinya di kredit jika posisi dua-dua itu dilakukan secara tunai. Sehingga pencatatan jurnal umum akan berdampak terhadap laporan laba rugi pada suatu unit bisnis yang bergerak di sektor pariwisata dan sektor perikanan, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta. Yang keempat, kontribusi terhadap pendapatan hasil daerah Provinsi Maluku. Yang perlu kita ketahui bersama adalah pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar menempuh kebijakan strategi ekonomi biru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, Blue Economy ini adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Berikut ini juga salah satu wilayah NKRI yang terkenal keindahan wawasan perairannya adalah Provinsi Maluku, yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih dari 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan memiliki peran penting dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat termasuk rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan yang dimulai tahun 2013 sampai dengan 2025 tentang Blue Economy. Berikut ini diagram jumlah kunjungan wisatawan wisata Pantai Honimua tahun 2017 sampai 2021. Jika dikonvensi dalam presentase selama 5 tahun terakhir, maka penunjang tertinggi di tahun 2018 sebesar 26%, sedangkan tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 sebesar 7%, dan tahun 2021 sebesar 24%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak
Kedua, pengunjung wisata Pantai Namalatu tahun 2017 sampai 2021. Adapun jumlah pengunjung sebelum COVID-19 pada tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka pengunjung tertinggi di tahun 2021 sebesar 25%, sedangkan tahun 2027 dan 2018 masing-masing sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 16%, dan tahun 2020 sebesar 19%. Ketiga, PAD Wisata Pantai Unimua tahun 2017 sampai 2021. Total kontribusi wisata Pantai Unimua terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebesar 2.400.152.786. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah PAD menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019, sehingga sejumlah ikon rusak parah. Keempat, PAD Wisata Pantai Namalatu. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, jumlah PAD menurun. Hal ini dipengaruhi oleh gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019, sehingga sejumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021, jumlah PAD masih lebih rendah sebesar 1.214.500 jika dibandingkan dengan PAD 3 tahun terakhir, walaupun jumlah tersebut tidak signifikan. Kesimpulan dari video ini, berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di sub item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan atau dicantumkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debit, dan di posisi aset atau aktiva pada neraca diungkapkan atau dicantumkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip blue accounting sebagai posisi kredit. Terakhir adalah saran. Yang pertama, agar menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan atau mencantumkan blue accounting secara benar di dalam laporan keuangannya. Yang kedua, agar dapat memperpanjang rentang waktu penelitian. Yang ketiga, agar memperluas cakupan penelitian bukan hanya meneliti pada sektor pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi juga dikelola oleh pihak swasta.